Perkenalkan, nama saya Senia Adelia Safitri dengan NIM 12 Kali ini saya akan membuat video yang menjelaskan mengenai 10 prinsip ekonomi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu ekonomi. Ekonomi merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan distribusi, produksi, dan konsumsi, baik barang ataupun jasa. Nah, ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, eko atau oikos yang artinya rumah, dan nomi atau nomos yang artinya peraturan. Jika kedua kata ini digabungkan menjadi peraturan dalam rumah tangga. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ekonomi, langsung saja kita masuk ke 10 prinsip ekonomi. Yang pertama ada trade-off, yaitu untuk memperoleh hal yang kita suka, biasanya kita juga harus mengorbankan hal lain yang kita sukai. Biasa disebut dengan pertukaran kepentingan. Di mana trade-off yang dihadapi masyarakat yaitu efisiensi, yang artinya setiap orang akan mendapatkan hasil yang optimal dari sumber daya yang ada. Contohnya di kehidupan sehari-hari, misalnya seorang mahasiswa ingin pergi kampus, dia dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu naik kendaraan pribadi atau naik Gojek. Kalau naik kendaraan pribadi, dia hanya membutuhkan uang 10.000 saja pulang pergi. Sedangkan naik Gojek, dia butuh mungkin 9.000, perginya pulangnya 9.000 lagi, jadi 18.000. Lebih efisien pastinya naik kendaraan pribadi. Tapi kalau naik Gojek, bedanya memang tidak mengendarai. Yang kedua, biaya adalah apa yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Yang artinya, seseorang harus memilih satu pilihan dari beberapa pilihan. Dan banyak pilihan lalu yang tidak dipilih tersebut disebut dengan opportunity cost. Contohnya, Seva memiliki uang 20 juta. Seva dihadapkan pilihan untuk liburan ke Bali atau membeli HP iPhone. Jika Seva memilih untuk liburan ke Bali, maka Seva tidak dapat memiliki HP iPhone, dan sebaliknya, jika Seva ingin memiliki HP iPhone, dia tidak akan pergi ke liburan ke Bali dan menikmati indahnya Bali. Jika Seva memilih untuk liburan ke Bali, maka Seva harus merelakan HP iPhone. Itu yang disebut dengan opportunity cost, yang merupakan pilihan yang dikorbankan Seva untuk pergi ke Bali. Yang ketiga, orang rasional berpikir pada margin atau marginality, yang mana seseorang akan berpikir secara rasional untuk mendapatkan keuntungan dan apa yang menjadi rugi terhadap apa yang dia pilih, atau margin yang artinya batas, yang dimana orang akan mempertimbangkan perubahan marginal dan tidak akan melupakan bahwa setiap hal itu memiliki batas. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang memiliki sejumlah simpanan dan ia dihadapkan dengan dua pilihan juga. Pilihan yang pertama, dia harus membeli mesin baru untuk meningkatkan profitnya. Uang tersebut digunakan untuk liburan. Yang kedua, bersama keluarganya. Jika seseorang pengusaha lebih memilih untuk membeli alat mesin untuk meningkatkan profitnya daripada memilih untuk berliburan bersama keluarga, maka inilah sebuah prinsip ekonomi. Sebuah perusahaan ini disebut dengan margin karena mengutamakan profitnya. Yang keempat, orang tanggap atau bereaksi terhadap insentif merupakan suatu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hukuman, sehingga menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, biaya tambahan yang diberikan seseorang agar orang tersebut lebih semangat bekerja atau lebih aktif dalam melakukan pekerjaannya. Tapi insentif sendiri juga bisa berbentuk hukuman. Yang kelima, perdagangan yang menguntungkan semua pihak. Apabila suatu pihak unggul produksi suatu barang dibanding pihak lain, maka ini disebut dengan keunggulan. Dan apabila perdagangan yang lain atau pihak yang lain unggul juga diproduksi yang lain, maka itu juga disebut dengan keunggulan. Maka keduanya sama-sama disebut unggul.
dan sama-sama mendapatkan keuntungan dari jual beli antar pihak pertama dan pihak kedua. Contohnya, ada dua pedagang roti, pedagang A dan pedagang roti B. Pedagang roti A menjual roti dengan harga 5.000 dan pedagang roti B menjual roti dengan harga 3.000. Pastinya orang-orang banyak membeli ke pedagang roti B karena lebih murah. Sehingga pedagang roti A sendiri juga tidak mau kalah. Ia membuat inovasi-inovasi yang meningkatkan produktivitasnya dan dengan harga juga yang murah. Persaingan keduanya ini untuk menjadi lebih unggul, untuk mendapatkan keuntungan tersebut, itu yang disebut perdagangan semua pihak yang ingin berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Yang keenam, pasar adalah kegiatan yang baik dalam mengorganisasikan kegiatan ekonomi, di mana perusahaan yang memutuskan siapa yang akan dipekerjakan, barang apa yang akan diproduksi. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Contohnya perusahaan HP. Sebelum memproduksi HP yang baru, HP yang diminati banyak masyarakat, tentunya perusahaan HP ini harus mensurvei dulu bagaimana kebutuhan masyarakat, apakah diinginkan masyarakat. Dengan begitu, barulah perusahaan HP ini dapat memproduksi HP yang dapat terjual dengan laku di pasaran. Maka dari itu, di pasar inilah semua kegiatan yang baik dapat terjadi dan terorganisasi. Yang ketujuh, pemerintah mampu meningkatkan faktor produksi. Pemerintah melakukan intervensi di bidang ekonomi melalui pasar. Pemerintah dapat membantu pedagang-pedagang di pasar yang dapat menguntungkan kedua pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, di mana kedua pihak itu dengan demikian penjual dapat memaksimalkan penghasilan dengan menambahkan pemasukan barang atau stok dagang, sehingga mendapatkan penghasilan yang maksimal. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Perekonomian pada saat sekarang ini ada beberapa perusahaan di Indonesia yang bangkrut. Disinilah peran pemerintah diminta untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu agar produktivitasnya tetap terjaga, tetap terproduksi, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat itu. Pemerintah bisa turun tangan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan dan juga bisa meminimalisir pengangguran dengan cara melakukan pembelian atau pengambil ahlian dari perusahaan tersebut. Yang kedelapan, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa. Standar kehidupan suatu negara berbanding lurus dengan kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi standar kehidupan negara, maka semakin tinggi juga memproduksi barang dan jasa di negara tersebut. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Negara Jepang terkenal dengan memiliki teknologi yang tinggi. Hal itu membuat negara Jepang menjadi negara yang maju. Ia memproduksi barang dan jasa dengan teknologi yang tinggi, maka negara tersebut maju dan berkembang. Hanya dengan teknologi, negara Jepang juga terkenal dengan memproduksi industri. Yang kesembilan, harga di pasar meningkat apabila pemerintah mencetak ulang terlalu berlebihan atau yang biasa disebut dengan inflasi. Tingginya tingkat peredaran uang itu disebabkan karena tingginya tingkat produksi uang itu sendiri, sehingga nilai uang menurun atau melemah. Yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Biasanya digambarkan dalam kurva Phillips, yaitu digambarkan inflasi dan pengangguran, di mana semakin tinggi pengangguran, semakin rendah laju inflasi. Kurva ini menggambarkan tingkat pengangguran yang rendah akan selalu diperhatikan dengan mendorong laju inflasi.
laju inflasi akan selalu diturunkan juga dengan membiarkan terjadinya kenaikan angka pengangguran atau biasa disebut dengan trade-off. Sekian pemahaman 10 prinsip ekonomi dari saya.